Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Qudwah, para wali siswa yang saya muliakan, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang melimpah pada kita, terutama nikmat iman Islam, dan tentu kita hadir sebagai ayah, sebagai bunda, berarti kita telah mendapatkan nikmat punya putra-putri dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi amanah sekaligus tentunya adalah anugerah. Dari sisi anugerah, maka kita perlu mendapatkan bimbingan dari Allah agar kita mensyukuri anugerah kita. Agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmat-nikmatmu, maka akan aku tambah. Mensyukuri nikmat iman, kita akan ditambah iman. Keimanan kita semakin kuat, ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat sehat, kita akan semakin sehat, semakin terjaga dari hari ke hari kesehatan kita. Mensyukuri nikmat punya anak, bisa ditambah anak. Ya, tapi lebih dari itu adalah ditambah kesalehannya, ditambah kebaikannya dan keberkahan saat kita punya anak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi apabila kita kufur, maka azabku sangat pedih. Kekayaan kita bisa hilang tiba-tiba. Kesehatan kita juga bisa direnggut tiba-tiba. Begitu juga anak kita. Ya. Bukan kita bahagia punya anak, malah menjadi sengsara. Karena kita kufur pada nikmat-nikmat itu. Nah, di antara cara mensyukuri nikmat punya anugerah anak adalah kita dengan bersama-sama terus belajar bagaimana mengelola anugerah ini, karena hakikatnya dia adalah amanah. Anak kita adalah amanah di pundak kita, di pundak ayah dan ibunya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanat-amanat sesuai dengan peruntukannya. Ya. Anak adalah amanah dari Allah. Maka kita perlu belajar untuk apa dan harus dibagaimanakan anak yang telah menjadi amanah Allah di pundak kita. Inilah kita belajar, muzakarah, berdiskusi, sharing pengalaman, bagaimana mengantarkan anak-anak kita dalam konteks kita bersyukur kepada Allah, dan mengantarkan anak-anak kita dalam konteks kita memiliki amanah. Anak adalah amanah di pundak kita. Agar kita bisa hantarkan dia sukses di dunia dan sukses di akhirat. Hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, dan terjaga dari api neraka. Sebagaimana dalam mukadimah tadi saya bacakan, Allah memanggil kita orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Lanjutnya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga tentu yang paling dekat adalah anak-anak kita. Bagaimana kita menjaga pasangan hidup kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu dan cicit-cicit ke bawah, kita jaga jangan sampai mereka masuk neraka. Sebagaimana kita juga tidak ingin berada di neraka, apalagi bertemu dengan mereka di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita ingin bahagia di dunia hingga surga Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga.
Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita melakukan Zoom meeting kajian yang insya Allah kita akan lakukan bulanan, ya. Tema-temanya kami juga mengundang Bapak Ibu mau mengusulkan silahkan, ya. Rencananya bulan ini kita akan membahas tentang membasuh atau membersihkan atau menyembuhkan luka asuh. Ya. Namun kita pending dulu, ya, untuk menambahkan bagaimana pengasuhan terkhusus, ya, oleh ayah pada ananda-anandanya. Ya, kalau di bulan yang lalu kita membahas bagaimana pentingnya tazkiyatun nafs, ya, pembersihan jiwa untuk para pendidik, termasuk tentunya para ayah, para bunda, ya, yang paling utamanya. Nah, kenapa? Karena ini ibarat sebuah sumber mata air. Jadi orang tua itu sumber mata air di hulu sungai, ya, kemudian anak kita itu ada di hilirnya, ya. Apa kualitas air di hilir sangat tergantung pada kualitas di hulunya. Yang masuk pada anak-anak kita, yang mengalir pada pikiran-pikiran anak kita, itu adalah pikiran-pikiran yang ada pada orang tuanya, gitu ya. Karakter yang bisa dicontoh lalu kemudian menjadi perilaku anak-anak kita itu boleh jadi karena masalahnya adalah perilaku, akhlak orang tuanya. Karena kemarin kita sampaikan bahwa dalam melaksanakan pendidikan anak, terpenting adalah bagaimana kita mendidik diri dulu. Asli nafsaka wad ghairah. Perbaiki diri lalu ajak yang lain. Perbaiki diri kita baru ajak orang, anak-anak kita. Itu prinsip yang inti, ya, kita bahas pada bulan yang lalu. Nah, karena kebetulan ini di November ada Hari Pahlawan, 10 November, lalu kemudian 12 November ada Hari Ayah, saya jadi terpikir bahwa bagaimana ayah itu menjadi pahlawan keluarga. Ya. Caranya bagaimana menjadi ayah yang baik, ayah yang menjadi nahkoda rumah tangganya. Ya, di mana anak sebagai penumpang-penumpangnya dan istri atau ibu itu sebagai ABK-nya, ya, pembantu nahkoda, ya, yang ikut melayani, ikut mengkondisikan, mengayomi, memberikan arahan-arahan kepada para penumpang. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang saya cintai, peran para ayah ini sedang sangat diangkat, ya, termasuk oleh negara, ya. Kenapa? Karena banyak ilmuwan, banyak psikolog, banyak para praktisi pendidikan memberikan ulasan bahwa di era saat ini itu ada fenomena generasi fatherless, generasi anak-anak yang kehilangan ayah, bukan kehilangan fisiknya, tapi kehilangan pengaruh dan peran ayah, ya, di dalam kehidupan mereka. Tentu fenomena ini tidak bisa kita abaikan atau sepelekan, karena analisa-analisa yang dimunculkan, teori-teori yang ditawarkan, ternyata memang para ayah
itu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan sang anak. Salah satu di antara ahli atau ulama yang membahas tentang peran ayah itu ada risalah doktoral yang menuliskan bahwa di dalam Al-Quran itu dimunculkan bagaimana pendidikan dan peran ayah bunda ya pada pertumbuh kembang anak-anaknya. Ternyata dari hasil penelitian ayat demi ayat Quran itu, beliau menemukan fakta bahwa ada cerita dialog antara ayah dengan anak dan bunda dengan anaknya. Dialog ayah itu sampai beliau kumpulkan di 14 momen, di 14 peristiwa dalam berbagai surat yang ada dalam Al-Quran. Dan sementara dialog ibu dengan anaknya yang direkam oleh Al-Quran itu hanya di 2 peristiwa saja. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwa Al-Quran mengisyaratkan bahwa dalam pendidikan generasi, pendidikan anak, itu dialog ayah sangat dibutuhkan. Ya, peran ayah sangat dibutuhkan. Sehingga keberadaan ayah yang berdialog sama anak-anaknya itu menjadi pesan khusus Al-Quran ya, agar para ayah betul-betul punya tanggung jawab besar mendidik anak-anaknya, dan salah satunya adalah dengan dialog. Ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, di antara dialog ayah dengan anaknya yang diangkat tadi dalam pembukaan, saudara kita Anda Wafda membaca surat Luqman ya, ayat 12 dan selanjutnya, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman ini bukan nabi ya, bukan rasul. Dia orang soleh. Lalu kemudian Allah angkat, ukir namanya. Ya, bagaimana dia panjang lebar berdialog atau mendakwahi, mentarbiyah, mendidik anaknya. Ya, gitu. Sehingga ada wasiat. Nah, pendidikan Luqman, model pendidikan Luqman pada anaknya ya banyak ya, kisi-kisinya, mulai kontennya ya. Mungkin kita pada kesempatan ini tidak sedang membahas kontennya, tapi yang sedang kita angkat adalah salah satu di antara yang terpenting, yaitu bahwa ada dialog ayah pada anak-anaknya yang cukup panjang lebar ya, dan itu diukirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat, yakni surat Luqman.